Rasulullah sangat menjaga perasaan siapapun. Rasulullah sangat menjaga perasaan siapapun. Pernah suatu ketika di zaman baginda Nabi ada seorang perempuan yang berzinah dan hamil. Ada seorang perempuan berzinah, dia datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, tegakkan hukum Allah kepadaku, karena sungguh aku telah berzinah." Enggak dihawil sama Rasulullah, didiamin. Dia mengulangi lagi kalimatnya, "Ya Rasulullah, tegakkan hukum Allah kepadaku karena sungguh aku telah berzinah." Dia diamin sama Rasulullah, diulang lagi oleh perempuan tersebut, "Ya Rasulullah, tegakkan hukum Allah karena sungguh aku telah berzinah." Sampai 3 sampai 4 kali perempuan ini mengulang kalimat tersebut. Rasulullah bertanya, "Ajnunti, apa kamu udah gila?" "Enggak, saya waras. Saya tidak dalam keadaan gila, saya dalam keadaan waras. Sungguh saya telah berzinah. Maka tegakkan hukum Allah kepada saya." Kata Rasulullah, "Apakah kamu hamil?" "Iya, saya hamil. Dari hasil perzinahan saya hamil." "Kalau begitu kamu pulang, tunggu sampai bayi kamu melahirkan." Pulang perempuan ini ke rumahnya, Rasulullah berpesan kepada orang tua dari perempuan tersebut. Apa Rasulullah berpesan? "Ahsin ilaiha." Berbuat baiklah kalian kepada perempuan ini. Berbuat baiklah kalian kepada perempuan ini. Disuruh oleh Rasulullah berbuat baik kepada perempuan yang telah berzina dan mengandung dari hasil perzinahannya. Kalau pada waktu itu sama kayak zaman sekarang, ada provokator, udah pasti Rasulullah pada waktu itu akan dibilang Rasulullah mendukung perzinahan. Rasulullah melindungi orang yang berzina. Rasulullah pro kepada mendukung kepada perzinahan. Tapi untungnya pada waktu itu nggak ada provokator kayak zaman sekarang. Zaman sekarang ini banyak provokatornya, banyak sekali provokatornya. Bahkan Rasulullah katakan kepada orang tuanya tersebut, "Jaga baik-baik anak kalian dan perlakukan baik-baik anak kalian." Sampai akhirnya sudah melahirkan, datang perempuan ini kepada baginda Nabi. "Ya Rasulullah, saya telah selesai dan saya telah melahirkan anak saya, maka hukum saya sesuai aturan yang Allah telah tetapkan kepadamu." Kata Rasulullah, "Nyusuin dulu, karena anak tersebut butuh air susu ibunya. Susuin dulu sampai 2 tahun. Dikasih waktu sama Rasulullah, suruh nyusuin dulu anaknya tadi. Setelah 2 tahun menyusui, datang perempuan ini kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah selesai melahirkan dan aku telah selesai menyusui anakku. Maka sekarang tegakkan hukum Allah, dirikan hukum Allah, hukum aku." "Marhaba," kata Rasulullah, "ya, dihukum oleh Rasulullah." Ketika lagi dihukum, ada salah seorang sahabat yang celetuk begini, yang bilang, yang bisik-bisik begini kepada sahabat yang lain, "Lihat tuh perempuan itu, matinya bagaikan anjing, ditimpukin sampai mati, matinya hina bagaikan anjing." Ada salah seorang sahabat bicara seperti itu dan terdengar di telinga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendengar ucapan tersebut, Rasulullah katakan kepada sahabat, "Apa yang kalian ketahui? Tahu apa kalian tentang perempuan ini? Siapa di sini yang lebih mulia dari perempuan ini? Dia rela menyerahkan nyawanya hanya untuk menegakkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling mulia di antara kalian dibandingkan perempuan ini? Dia datang kepadaku menyerahkan nyawanya hanya untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Asal kalian tahu, wanita ini sedang bermain-main dan sedang mandi di sungai-sungai yang ada di surga. Asal kalian tahu. Jangan lancang kalian berbicara, jangan lancang kalian menuduh perempuan ini. Tidak ada yang lebih mulia dari perempuan ini kecuali dia. Dia berhasil menyerahkan nyawanya hanya untuk menegakkan hukum yang sudah Allah tetapkan."